Saudara, Naomi mengalami hal yang sangat tidak enak. Sudah kelaparan di bangsanya, menjadi orang asing, suaminya mati, anaknya mati. Masalah begitu banyak. Ya, apa hubungannya dengan Ruth ini? Ada 3 janda. Yang satu jandanya sudah tua, ada 2 janda yang masih muda. Mestinya dia bisa cari pria lain, saudara. Ya, yang berondong hari ini. Ada yang berondong hari ini, saudara. Ya, cari yang muda, yang kaya. Saya pikir yang kaya belum tentu mau sama janda, saudara. Ya, tapi hari itu Naomi berkata, "Nah, sudahlah, ya, kamu kembali ke orang tuamu saja. Pulangkan saja aku pada ibuku." Saudara, ada ya lagu lama itu, atau ayahku. Ya, karena Orpa merasa, iya ya, aku ikut mertua ini, apa yang aku harapkan? Aku gak punya suami, mertua yang laki udah mati, yang perempuan gak bisa apa-apa. Ngapain aku ikut dia, saudara? Saudara, ada hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan Ruth yang saat itu mengalami masalah juga seperti alami mertuanya, saudara. Ya, tapi hari itu langkah yang dijalani Ruth dalam mengalami persoalan ini apa? Ya, pagi ini akan kita bahas langkah yang dialami atau yang dijalani Ruth dalam menghadapi persoalan. Karena sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada kehidupan lagi rasanya. Tapi kita pagi ini kita akan belajar di Ruth 1 ayat 14 sampai 16. Setelah mertuanya berkata seperti itu, ya, kamu masih punya kesempatan, kamu masih muda, ya, masih banyak waktu untuk menikah lagi. Kalau kamu nikah, ya aku seneng. Kalau kamu mengharapkan anak dari aku sudah tua. Kalau aku punya bayi masih membesarkan lagi, tak kawin nombek kamu juga gak nututi waktu nih, saudara, ya. Kemudian di ayat 14 sampai 16 dikatakan, menangis pula mereka dengan suara keras. Ya, lalu Orpa mencium mertuanya, lalu dia minta izin. Artinya apa? Dia keluar dari keluarga itu. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Saudara, ada 2 perbedaan yang sangat mencolok, ya. Di mana Orpa memutuskan dia untuk balik arah. Ya, dia tidak melanjutkan lagi bersama dengan mertuanya yang namanya Bu Naomi. Tapi yang satu Ruth berkata, aku mau tetap tinggal. Ruth memilih untuk tetap tinggal bersama mertuanya. Saudara, di tengah masalah hari ini, kita nggak kuat rasanya, nggak ada jalan keluar. Ada 2 pilihan, tetap tinggal di dalam Tuhan atau keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, kemarin kami lihat WA dari istri saya. Dia berkata, kamu lihatin WA aku. Saya lihat, saya kaget. Waduh, kok bisa? Tidak mungkin ini. Coba saya telepon sahabat dan saudaranya juga. Betulkah foto ini? Apa saudara foto ini? Ya, saya tahu dia berpose, saudara. Ya, pakai baju putih semua, pakai sendal, saudara. Di sono, saudara. Dia memilih untuk keluar dari jalurnya Tuhan. Tidak apa-apa. Karena hidup itu adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Silakan. Karena dia tidak kuat dengan menghadapi masalah yang dihadapi. Dia tidak mau memilih untuk tetap tinggal seperti Ruth. Dia memilih keluar. Di luar masih banyak harapan. Di luar masih banyak jawaban, itu katanya. Tapi Ruth memilih untuk tetap tinggal diam. Kesetiaan Ruth ini saya katakan sangat teruji. Apa saudara? Sangat teruji. Di tengah masalah, di tengah badai. Dan saya berdoa, jemaat GPI Raja Damai,
tetap tinggal bersama Tuhan Yesus. Di tengah masalah apapun tetap tinggal. Lebih baik satu hari di pelataranmu, amin saudara, daripada 1000 hari di tempat lain. Mungkin hari ini di tengah masalah, ayo ke gereja, jangan mancing, itu loh enak saudara. Ya, saya tidak menyalahkan hobi mancing, boleh saudara. Tapi waktu jam-jam kita mau bersekutu dengan Tuhan, ayo, tidak ada pilihan lain selain kita berkata, aku mau mendulukan raja di atas segala raja. Amin. Karena itulah yang menuntut hidup kita, untuk kita mau tetap tinggal dia. Anak saya waktu magang di Jakarta, ya biasa sama kita, dan 6 bulan di Jakarta, dia berkata apa? Aduh Pak, ternyata enak tinggal di rumah Bapak. Amin. Enak tinggal di rumah orang tua, semua tersedia. Waktu di Jakarta mau makan aja, waduh iya makanan biasanya ada apa mbaknya yang nyiapin, ada mamanya nyiapin. Gak ada ini, kulkas kosong, lemari kosong, semua kosong saudara. Ternyata enak ya Pak ya, tinggal di rumah papa dan mama. Saya katakan sama dia, juga sama halnya kalau kita tetap tinggal di rumah Tuhan, kita tinggal dalam pimpinan Tuhan Yesus. Enak saudara, amin. Jeblen kanan kiri katakan enak. Ya, di tengah proses kita bersama Tuhan enak. Ada satu pilihan yang luar biasa, Tuhan tetap memelihara. Ya, tangan Tuhan ini loh saudara, tidak akan tinggal diam. Dia selalu menopang dalam hidup saudara dan saya. Tangan yang kuat ini loh, sehingga saudara gak akan jatuh tergeledak. Orpa meninggalkan, aku gak mau dengan hal-hal seperti ini. Sudah ruwet, sudah semuanya berantakan, semuanya kacau balau. Suami gak ada, ini gak ada, pekerjaan gak jelas lagi. Ya karena sudah kelaparan, si Naomi gak punya bisnis usaha lagi saudara. Ya akhirnya apa? Orpa meninggalkan, tapi Ruth tetap setia, tetap sih. Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara, seorang ibu kesaksian bersama saya ya, dan istri juga. Waduh, suamiku suami yang jempol. Maksud jempol 1, 2 jempol. Kalau makan siang gak bersama kita, dia gak mau makan. Wih keren. Ada bapak-bapak seperti itu? Oh ada ya, luar biasa. Baik sekali. Suami idaman semua wanita. Wih semua wanita. Ya untuk istri-istri kalau punya suami seperti ini pasti, wah jempol saudara. Kemudian suaminya ini meninggal dunia. Ya semua menangis sedih, suami yang baik hati ini meninggal. Waduh bagaimana ya kok bisa terjadi. Besoknya istrinya sudah dimakamkan, mulai utek-utek ya di laptopnya. Kaget dia, loh kok bukan foto saya? Loh masa ini foto kok tambah muda gitu. Ternyata ada beberapa wanita yang mendampingi suaminya. Hah? Loh ternyata suamiku memberikan aset kepada pada si wanita ini. Duh, memberikan ini kepada ini. Hah? Nangislah dia saudara. Ternyata suamiku berkhianat. Suamiku bukan suami yang baik saudara, tapi sudah dikubur. Ya, masuk mau digali. Saya tak keduk mana sih? Kurang ajar kamu saudara. Ya, sudah jadi tulang belulang. Bagaimana bisa terjadi? Baik belum tentu setia. Katakan baik belum tentu setia. Tapi kalau sudah setia dia pasti baik. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Siapa yang setia dalam hidup saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Hanya nama Yesus. Karena dia adalah sobatku yang setia. Kan ada pujiannya ya kok ya? Ada pujiannya. Pujian kan ada. Ada satu sobatku yang setia. Dikatakan apa?
Dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu apa saudara? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Yesus selalu menemani hidupku. Amin. Dia yang setia. Suami gigi tiap hari mana, suamiku gimana, istriku gimana. Ya, tapi satu jawaban yang setia hanya Yesus. Dia yang sangat setia. Hari ini ayo kita buktikan kesetiaan Rut. Ya, bagaimana kesetiaan Rut? Saya catat di sini, Rut setia ini pada Allahnya. Rut setia pada Allahnya. Dikatakan Allahmu adalah Allahku, padahal dia bangsa Moab, saudara. Dia punya mertua, punya suami bangsa Israel, umat pilihan Allah, umat yang diberkati. Rut mengetahui. Orpa tidak melihat sejauh itu, tapi Rut sudah melihat jauh ke depan. Dia sudah mendengar dari orang tuanya, dia mendengar dari mertuanya, dia mendengar dari suaminya bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah Israel adalah Allah yang menolong, Allah Israel adalah Allah yang membuat mujizat, saudara. Rut melihatnya seperti itu. Sehingga kenapa Rut setia? Satu alasan dari Rut, karena Rut punya Allah yang hebat dan dia mau setia kepada Allahnya Rut. Yang kedua, Rut setia dalam perkara kecil. Dia katakan, mertua, kalau engkau kemana aku ikut. Mertua mau tidur di mana aku pun ikut, saudara. Setia di tengah badai masalah yang sudah carut marut. Rut berkata apa? Aku tetap setia. Dari perkara kecil aja dia sudah setia. Hari ini saudara setia dengan perkara-perkara kecil. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan perkara yang lebih hebat lagi, perkara yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang besar lagi. Dalam usaha kita belajar hidup jujur. Ya, dari perkara kecil, nilai yang kecil, saya percaya Tuhan akan libatkan perkara yang besar. Kalau anak kita kasih uang 10.000, dia pakai dengan betul, dengan benar, dengan serius. Kita naruh uang 100.000, kita gak akan khawatir. Kita gak akan ragu, jangan-jangan dikorupsi gak ya sama anakku ya. Kira-kira dicuri gak ya uangku sama anakkunya. Tapi saudara sudah melihat anak saudara dengan uang kecil, ditambah lagi, oh ya dia setia. Hari ini Tuhan mau kita belajar dari Rut untuk kita setia dalam perkara-perkara kecil. Amin saudara. Kalau saudara setia dalam perkara kecil, saya percaya dalam apapun bisnis usaha, dalam pelayanan, dalam keluarga, Tuhan akan libatkan perkara yang lebih dahsyat lagi dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan dari Yesus kita yang luar biasa. Saya katakan Rut ini setia di dalam keluarga. Dia mengatakan bangsamu adalah bangsaku, keluargamu adalah keluargaku. Kesetiaan Rut yang sangat teruji. Ya, banyak orang kalau sudah kaya biasanya kesetiaannya luntur. Ya, waduh suamiku baik, ya enggak punya apa-apa. Diuji waktu punya harta. Wow, pemimpinku ini baik. Ya, waktu di bawah. Bagaimana kalau sudah banyak harta melimpah? Itu bisa diuji, saudara. Ketika hal ini Rut buktikan dia mau setia pada Allah. Rut setia pada perkara-perkara yang kecil. Rut setia kepada keluarga. Istilahnya Rut ini tidak perlu diragukan lagi kesetiaannya. Dan saya juga berdoa buat GPI Raja Damai. Semua member, semua jemaat yang dikasih Tuhan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Karena saat kita setia, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan sudah tumbuh. Artinya apa? Berkat sudah di depan mata. Tuhan sudah mengatur porsinya dengan luar biasa. Yang kita seolah gak tahu Tuhan kok seperti ini. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Jangan khawatir, dia Bapa yang baik. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang mengasihi. Dia tidak akan melihat anaknya sampai terlontar-lontar, sampai anaknya minta Pak, minta Bu. Enggak. Kita ada orang-orang pilihan. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita meminta-minta.
Justru Tuhan Yesus mengajari kita untuk selalu kita memberi. Amin. Kita memberi, kita memberi, kita memberi, kita memberi. Karena kita sudah terima dari Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara, dia sungguh baik. Ya, kalau Ruth ditolong Tuhan, saudara dan saya pun hari ini ditolong Tuhan. Karena saudara mau berkata, aku mau tetap tinggal, aku mau tetap setia. Saat itulah Tuhan mau turun tangan. Segera cepat bantu. Malaikat-malaikat datang mempersiapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Yang kedua saudara, apa alasan Ruth untuk tetap setia? Yang kedua baca Rut 1 ayat 13 bagian B dikatakan, janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi sebagai mertua, dia mengajari kepada mantu-mantunya, sudahlah nak, ojo ikut aku. Ya, aku ini pahit. Tuhan sudah mengutuk aku. Tuhan mungkin sudah meninggalkan aku, melempar aku. Segeralah kamu pergi. Aku ini pahit. Hati-hati ya. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana keadaan ibu, bagaimana keadaan bapak? Pahit pak, pahit. Bisnisnya gimana? Tokonya pak? Pahit, sepi. Bagaimana usahanya? Pahit. Bagaimana hubungan tentang keluarga suami istri? Pahit. Bagaimana dengan bisnis anakmu? Pahit. Selalu pak. Bagaimana pelayananmu? Pahit. Hati-hati. Kata-kata ini adalah doa. Kalau saudara selalu berkata seperti itu terjadi. Tapi kalau kita waktu ditanya bagaimana keadaan bapak, keadaan ibu, puji Tuhan, amin. Tuhan baik. Lupa kan dusta loh. Masa ditanya gitu dusta saudara. Bagaimana keadaan? Puji Tuhan. Kalau saya tanya gimana? Wah selalu. Tidak pernah saya kata bagaimana bu kabarnya? Soro pak. Kok tak lihat? Ya. Persentasenya kok banyak anak Tuhan semuni soro. Saudara. Soro ini saudara. Justru orang dunia berkata, saudara ya. Justru anak Tuhan. Ya gini loh Pak Agus Gunawan tak omong ya. Soro saya gitu Pak. Usaha sekarang ini Pak. Lagi sepi-sepian. Lagi enten-enten. Patahkan itu. Pak, patahkan. Bagaimana bisnismu? Ya puji Tuhan. Kalau saya bisa bernapas ini luar biasa. Gak pakai napas oksigen. Oksigen larang, mahal di rumah sakit. Napas, saudara bisa bernapas yang enak. Ya, siapa hari ini yang tidak bisa bernapas? Oh, enggak ada. Puji Tuhan Pak Johan. Semua bernafas di tempat ini. Cebrain kanan kiri. Kamu bernafas ya, saudara? Ya, jangan ngomong pahit. Saudara bisa bernapas, bisa makan nasi pecel yang enak. Bersyukur, saudara. Kemudian dikatakan di ayat 1 ayat yang ke-20 dikatakan apa saudara? Nah ini. Tetapi ia berkata kepada mereka siapa? Orang Israel. Ya sudah di Moab tidak ada harapan. Ini Rut balik lagi ke Israel bersama Naomi. Dan Naomi dikatakan, hai Naomi apa kabar? Jawabannya apa? Janganlah sebut aku Naomi. Ya sebutkanlah aku Mara, sebab yang maha kuasa telah melakukan yang apa saudara? Yang pahit. Balik lagi, pahit lagi. Sudah cerita sama menantu-menantunya pahit. Ya mamamu ini hidupnya pahit. Waktu dia pulang ke bangsanya lagi, bagaimana? Ojo sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Karena hidupku pahit. 2 kali kata-kata diulang terus oleh Naomi. Timbul kepahitan yang luar biasa. Saya mau catat di tempat ini ya. Saya catat ya saudara. Oh hidup orang pahit itu apa sih? Hidup orang yang penuh kepahitan yang pertama. Dia tidak pernah mengucap syukur. Apa saudara? Tidak pernah mengucap syukur. Ayo hari ini bersyukur. Kita bisa hidup, kita bisa makan 1 hari 3 kali. Pak 2 kali Pak. Oh soalnya aku diet. Oh ya enggak apa-apa saudara. Ya tetap bersyukur. Ayo ceplain kanan kiri lagi.
tetap bersyukur ya. Yang bapak suami istri peluk, bersyukur ya sayang, bersyukur ya. 2, tidak pernah berdamai. Ini loh, kalau orang yang sudah dalam hatinya ini terpancar kepahitan, tiap hari tidak ada kedamaian, tiap hari gosip, adu sana, adu sini, digosipkan ini, digosipkan ini. Aduh ribet saudara. Ya, karena tidak ada pendamaian dalam hatinya. Selalu yang keluar-keluar kata-kata yang negatif. Justru masalah yang besar, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, masalah besar dicilik wes ya. Masalah kecil dibuang aja. Kalau di HP di-delete aja sudah. Nggak perlu memenuhi memori. Ya kalau ada saudara dapat broadcast, nggak perlu pastikan dibuang. Coba disimpan terus. Pak, HP ku ini kok lama ya, keja WA, keja ini, keja download. Oh ya, kebanyakan sampah yang nggak perlu. Begitu juga dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Kalau banyak sampah yang nggak perlu, buangan aja sudah. Apa ini sudah? Karena tidak ada pendamaian. Tiap hari gosip, tidak masalah, itu buang aja. Yap. Yang penting-penting kita dengarkan firman Tuhan, renungan harian, itu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Ya orang yang pahit tidak apa lagi sih? Dia selalu pesimis dengan mujizat Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan akan menolong. Dikatakan di Yesaya 43:19 dikatakan Tuhan sudah menyediakan, bahkan dia sudah menumbuhkan yang baru dalam hidupmu. Enggak lah Pak, wis cukup. Tuhan akan memberikan hidupnya. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup. Enggak iso lah Pak. Dokter lo bilang lo stadiumku sudah terakhir, sudah entek-entekan, tinggal nunggu jadwal. Saudara saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kita tetap pesimis tentang masa depan kita, dalam menghadapi masalah kita pesimis, bagaimana mujizat Tuhan akan terjadi? Kalau ada firman saudara tolak, ada firman saudara bantah, ada firman saudara selalu pertentangan, tidak ada pendamaian. Tapi waktu ada firman Tuhan, saudara berkata terima kasih. Ada mujizat terjadi, terima kasih. Saudara berkata, aku pasti dapat mujizat itu. Kalau yang lain ditolong, aku pasti tolong. Karena kita punya Tuhan yang sama. Dia tidak pernah membedakan. Ada pujiannya hitam atau putih. Rambut hitam, rambut putih. Semuanya disayang Tuhan. Betul ada ya? Rambut lurus, rambut keriting. Ya, semua disayang Tuhan saudara. Ya kalau di rambu-rambu lalu lintas. Kemarin orang dari Papua saudara kena tilang berapa kali. Ya, karena dia melihat lurus jalan terus ya. Karena dia rambutnya keriting dia berhenti. Din, lurus. Terus enggak, rambutnya keriting soalnya saudara. Wow, saudara. Ya, waduh dipikir dia nih yang lurus saja boleh rambutnya keriting, dia berhenti saudara. Yang belakang ngebel-ngebel. Kamu enggak bisa baca ya nih, lurus jalan terus. Rambutku keriting, berhenti saudara. Ya, artinya apa? Kalau kita mau bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau kita bersama Yesus, Dia pasti buka jalan dalam setiap masalah saudara. Dan dikatakan Rut melihat kepahitan itu sebagai awal pintu berkat Tuhan, sebagai kunci mujizat Tuhan, sebagai pintu daripada pengharapan di dalam Tuhan. Pintu awalnya apa? Kita buang segala kepahitan. Amin. Kalau saudara simpan, ada berita ini disimpan, timbul kepahitan. Satu kesaksian dari seorang ibu, bagaimana dia bersaksi, ya, melihat sendiri mamanya dibunuh dengan papanya, sampai perutnya terus terburai, potong lagi lehernya, disikat lagi beberapa kali tusukan. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, sehingga ibu ini gak tahan saudara melihat orang tuanya diperbuat seperti itu. Timbul kepahitan sampai dia mengalami kanker. Dan di ujung-ujungnya dia baru sadar, ternyata akar dari segalanya ini adalah kepahitan. Dan dalam doanya berkata, ampuni papamu. Aduh gak bisa, doa lama sekali gak bisa. Ya, tapi terus suara itu menggelitik di telinganya. Apa yang terjadi?
Seorang ibu berkata, ya, dia bertemu papanya, ya dia minta ampun padahal papanya yang salah. Dia tidak tahu salah benernya, penting dia minta ampun. Dia tidak mau ada kepahitan dalam hatinya. Sungguh luar biasa apa yang dia derita, yang dokter bilang tidak ada harapan. Dan sampai hari ini ibu ini boleh hidup semua karena Tuhan yang luar biasa. Dia tidak simpan kepahitan dalam hatinya. Dia tidak simpan kepahitan dalam hidupnya, saudara. Tapi dia mau hidup berdamai. Seperti Ruth ini. Dia minum pil kepahitan ini yang menjadikan pintu awal mujizat Tuhan. Amin. Ya, pintu awal. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara sakit kepala, saudara minum apa, saudara? Ya minum apa? Es krim? Oh bukan, masuk sakit kepala diminum es krim, saudara. Ya pasti minum pil. Ya namanya macam-macam pilnya. Coba pilnya nanti saudara kunyah. Ya pulang nanti coba minum pil sakit kepala atau pil apa saja. Coba diminum, dikunyah. Rasanya apa, saudara? Pahit. Kenapa saudara minum? Kalau aku minum ini loh Pak, badanku langsung enak. Kelihatannya apa? Pahit. Proses hidup ini kelihatan pahit. Tapi waktu kita hidup dalam prosesnya Tuhan, kepahitan dalam hidup ini loh, Tuhan ganti mujizat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus kita. Katanya pahit, tapi kita putuskan tetap tinggal diam bersama Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata sama saya, waduh Pak, dalam pelayanan ini banyak masalah. Ya, saya diundang ke Australia, ke Sydney, ke Melbourne. Ternyata harus ada deposit. Oh iya Pak, saya bilang gitu. Saya tidak punya uang, saya sekian. Duh, Bapak bisa sebagai hamba Tuhan pakai uang, ya, uang dari pembangunan. Oh, saya bilang hamba Tuhan berkata, tidak, karena sudah ada bendaharanya. Tidak apa-apa. Kelihatannya kita kehilangan sesuatu momen yang terbaik. Ya, betul saudara. Wah, embarnya kapan-kapan lagi bisa ke luar negeri. Tapi seorang bapak yang berkata, enggak. Aku mau ikut prosesnya Tuhan. Dia berkata sama saya, itu prosesnya Tuhan Pak Catur, enak sudah. Betul saya bilang. Satu ketika dia lagi jalan-jalan sama istrinya, ya ketemulah dengan seorang asing, saudara, negara asing. Ya waktu itu ngobrol-ngobrol, kalau bisa bahasa Indonesia, ditanya ini seorang hamba Tuhan gini. Oh ya, bisa pelayanan ke Amerika, dia bilang. Oh bisa, enggak masalah. Terus dia bilang, berkata sama istrinya, duitnya sopo mana? Uangnya siapa lagi yang dipakai? Kemarin udah ditolak, saudara. Oh ya, ini kartu nama saya segera diurus nanti di imigrasi gini. Oke, siap. 3 bulan rencana, saudara. Ya datang ke imigrasi, dia berkata, pokoknya sayang, kata istrinya ya, pokoknya ikut jalurnya Tuhan, prosesnya Tuhan enak. Dia berkata singkat cerita ya saudara, dia berkata sama saya, sampai di imigrasi, sampai dan sebagainya, pembuatan visa, tidak ditanyai macam-macam, langsung seperti jalan tol Pak. Kemarin rasanya dibatalkan, ya apa ya, rasanya kok gini prosesnya. Ternyata Tuhan memberikan yang terlebih baik. Amin. Mungkin hari ini saudara kok gak enak ya, kok sana ditolong ya, kok aku enggak, bagaimana? Tenang. Tenang. Kita tetap tinggal bersama Tuhan. Tetap setia. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pemain musik WL boleh maju saudara. Dia tidak akan pernah tinggalkan. Seperti Ruth ini. Dia memilih untuk tetap tinggal. Ruth memilih untuk tetap setia. Dan Ruth melihat kepahitan ini sebagai awal langkah mujizat Tuhan. Perlahan-lahan boleh kita pakai berdiri. Terima kasih Bapak. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.
Mungkin hari ini Bapak, Ibu, Saudara semua ada pasangan tantangan. Mungkin belum ada jalan keluar. Mari kita boleh angkat tangan. Angkat tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Terus katakan dengan Bapak kita. Katakan terus pada Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Katakan masalahmu. Katakan terus, katakan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau tetap tinggal diam bersamamu. Aku mau tetap setia kepada Yesus. Kelihatannya jalan buntu kiri kanan muka belakang. Rasanya gak mampu Tuhan. Berserulah pada Yesus. Berserulah pada Yesus pagi ini. Andalkan Dia. Katakan gak mau Tuhan aku mengeluh. Tidak mau aku mengeluh. Tidak mau aku menggerutu. Aku mau mengucap syukur pagi ini. Aku mau setia dan perkara-perkara kecil Tuhan. Aku mau setia pada keluargaku. Aku tetap setia dalam pelayanan. Aku tidak mau menyimpan kepahitan dalam hidupku. Aku mau mengampuni orang yang menyakitiku. Aku mau mengampuni orang yang sudah menghina aku. Orang yang sudah menjauhkan aku. Mungkin yang melempar aku. Ampuni Tuhan, ampuni, ampuni. Karena pagi ini Kau sudah tunjukkan kasih-Mu yang luar biasa. Terus katakan. Terus katakan. Karena pagi ini Dia berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang boleh berhenti bicara, tapi kuasa Roh Kudus mengalir atas hidup kami. Kami yang datang semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami gak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa atas hidup kami. Sucikan dan layakkan setiap persembahan kami ya Bapa. Di dalam satu nama, jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama umat yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk saudara, persembahan boleh dijalankan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa menguatkan setiap kita. Dan gereja kembali mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tuhan memberkati. Dan gereja kembali mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama beribadah kembali minggu depan. Di sesi pertama pukul 7.30 dan sesi kedua pukul 10.30 dan disertai oleh ibadah anak. Persembahan boleh dijalankan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik siang dan malam.
bersama-sama dengan sukacita angkatlah tanganmu dan dalam berkat yang sama dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh menikmati ibadah pada hari ini melalui pujian, penyembahan dan melalui firman. Biarlah setiap apa-apa yang sudah kami dengar, kami mau renungkan siang malam, kami ukirkan dalam hati kami serta kami lakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Catur sama lain kami, berkati pelayanannya dan nama-Mu dipermuliakan. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat yang sudah hadir tempat ini, berkati dengan berkat yang sama. Bahkan yang berada dimanapun berkati dengan berkat yang terbaik. Dan setiap jemaat yang sudah mempersembahkan di gereja ini, Tuhan yang sanggup membalasnya 100 lipat kali ganda. Hai umat Tuhan, kau yang dikasih oleh Tuhan, kau yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang beban berat dilepaskan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya ke dalam hidupmu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau perbuat selalu berhasil. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, berkat pelindungan, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dan yang sudah diberkati katakan sama-sama amin. Dua kali sampai jumpa.